Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Sampai sekarang di Kairo, di Mesir, dan kami menginap di hotel yang mewah ini dan luar biasa. Terima kasih. Hari ini doakan kami akan memulai perjalanan mungkin hari ini ke piramid dan beberapa gereja yang ada di sekitar Mesir ini. Mesir kita tidak ganti nama Kairo. Untuk itu kita punya Kairo baru, Kairo yang lebih baru, Kairo yang lebih baru. Dan masih ada Kairo tua. Untuk itu kita akan mulai mengunjungi daerah Kairo tua, di mana kita akan mulai dengan gereja-gereja, ya, untuk punya berkat dari Tuhan ya, sebelum kita mulai tur kita hari ini. Supaya kita mengerti hubungannya dengan kekristenan. Oke? Yang pertama adalah gereja Koptik. Coba katakan gereja Koptik. Gereja Koptik pertama kali dan atau kekristenan di kota di Mesir ini pertama kali adalah hasil dari pelayanan dari Markus. Itu dia. Ya, Markus Koptik yang menulis kita Markus. Tahu ya? Dia yang pergi ke Mesir untuk merintis gereja di tempat ini. Itu yang pertama yang kita pelajari. Yang kedua, di zaman dahulu itu orang belum pintar dan secerdas sekarang. Jadi mereka mencatat peristiwa melalui gambar, sehingga melalui gambar orang bisa membaca peristiwa apa di tempat itu. Itulah sebabnya di gereja Koptik, termasuk gereja tradisi yang penuh dengan banyak gambar. Nah, dulu tidak ada tulisan. Orang memorize segala sesuatu dengan gambar dan benda-benda itu disebut sebagai benda-benda. Itu kedua yang kita pelajari di gereja Koptik. Yang ketiga, saudara, gereja Koptik karena dibangun dari tradisi, maka semua yang ada di dalam gereja itu punya arti dan punya makna. Seperti tadi, ada berapa tiang tadi? 12 murid Yesus. Apapun gambar, seperti gambar salib, ada 12 murid Yesus, gambar tentang Daud. Semua tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, semua punya simbol dan punya makna. Jadi tidak ada bagian dari gereja ini yang tidak didirikan atau digambar atau dibangun tanpa simbol. Karena orang Koptik itu senang dengan simbol-simbol rohani secara tradisional. Tadi dijelaskan oleh Vivian, karena gereja ini fondasinya bukan tanah, tapi fondasinya adalah bekas menara dari menara orang Romawi. Dulu kan daerah ini dikuasai oleh orang Romawi. Ini di bawah. Tanpa fondasi. Dalam sistem keagamaan orang Koptik, mereka percaya orang kudus. Orang kudus itu siapa? Adalah misalnya rasul-rasul atau tokoh-tokoh pendeta-pendetanya yang karismatik, yang punya kemampuan menyembuhkan atau pelayanannya penuh dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat. Ya, ketika mereka mati, bagian dari tubuhnya itu disimpan. Bagian dari tubuhnya disimpan, entah tulang tangannya, entah tulang kakinya, entah potongan tangannya, itu sekarang disimpan di kotak-kotak yang ada di situ tuh. Lihat itu. Bisa lihat itu? Disimpan di sana. Mereka menghormati bahwa orang ini pernah dipakai oleh Tuhan. Mereka tidak menyembah itu, tapi mereka menghormati. Di sini pernah dibangun sebuah kapel oleh
Ratu Helena ketika dia datang ke Mesir. Kenapa? Karena orang-orang di sini memberitahukan kepadanya bahwa dari 3,5 tahun Yesus dan keluarganya Yusuf dan Maria pergi melarikan diri ke Mesir. Bapak Ibu masih tahu kenapa melarikan diri? Karena diperintahkan oleh Tuhan supaya lari dari Herodes. Nah, pergi ke sini. Dari 3,5 tahun mereka berada dan melarikan diri ke Mesir. 3 bulan mereka tinggal di tempat ini. Jadi nanti kita akan melihat bahwa ada sumber air keluar dari grotto itu, ada sumber air di mana kita akan menemukan airnya masih ada sampai dengan hari ini dan asli dari zaman Tuhan Yesus ada di sini. Anda bisa bayangkan kan, Bapak Ibu sedang menginjak tanah yang diinjak oleh Yesus mungkin selama 3 bulan. Pasti dia itu menginjak tanah mana tidak ada, tapi mana posisinya kita sudah tahu. Di atas grotto itu sekarang dibangun gereja seperti yang sekarang kita lihat, yaitu gereja Abu Serta. Karena dulu kita punya banyak air di bawah dan tidak ada yang bisa turun dan dia ada apa di bawah. Tapi puji Tuhan, ya ada banyak proyek yang mulai di Mesir dan mereka ambil semua air itu di luar dan sekarang kita bisa Yang pernah dipakai oleh Tuhan Yesus. Inilah rumah waktu Yesus masih bayi dilarikan ke Mesir. Disinilah rumahnya. Gereja ini dibuat sama, coba lihat, kurang lebih sama dengan yang kita lihat tadi di Healing Church. Ya, sengaja dibuat begini untuk melambangkan perahu yang terbang. Saya ulangi, gereja Koptik selalu penuh dengan simbol. Di situ ada ikon-ikon, gambar-gambar, dan ada bekas-bekas bagian orang suci disebut dengan reliks. Karena itu adalah sistem kepercayaan mereka. Di mana? Orang di sini begitu banyak. Saya berada di satu gereja San Simon. Ini adalah gereja mujizat yang ada di Kairo. Ini gereja paling besar di sini, bisa menampung 20.000 orang. Ya, dan ini gereja yang luar biasa tanpa atap. Atapnya adalah langit. Gereja ini dibangun dalam sebuah gua dengan batu-batu yang kelihatan di atas. Ini adalah atap, itu adalah langit-langit dari gereja ini. Dan ini adalah panggung yang ada di bawah. Di sana hamba Tuhan, pendeta yang akan mengadakan kebaktian. Dan ini tempat duduk yang begitu banyak. Menurut mereka bisa menampung 20.000 orang. Luar biasa. Gereja ini disebut sebagai gereja mujizat karena Simon ini adalah seorang yang biasa, dan melalui doanya Simon berdoa, maka mujizat terjadi. Ya, di mana di tempat inilah gunung diangkat karena iman sebesar biji sesawi. Kiranya melalui pengalaman yang luar biasa ini, Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Dan Yesus memberkati. Salam. Terowongan Suez yang menghubungkan antara benua Afrika. Kita sekarang ini sedang meninggalkan benua Afrika
ya, menuju benua Asia. Ya, jadi di atas kita sekarang adalah Laut Merah. Jadi kalau Musa bangga dia pernah membelah Laut Merah, kita bisa ngomong padanya, aku lewat di bawah Laut Merah. Ya. Iya. Mungkin kita tidak pernah melihat Laut Merah terbelah, tidak apa-apa. Tapi kita bisa lewat di bawah Laut Merah. Terowongan Ahmad Hamdi, salah seorang pahlawan nasional. Karena terowongan ini satu-satunya penghubung, maka dijaga secara militer supaya tidak bisa disabotase oleh orang-orang jahat. Siang ini kami ada di sini. Kami melalui padang gurun yang sangat jauh. 8 sampai 9 jam perjalanan. Begini kondisinya. Bapak Ibu, kita mulai perjalanan kita dengan onta sampai ke bagian 2. Perjalanan ini memakan waktu 2 jam. Ya. Selama perjalanan ini Bapak Ibu, selama perjalanan ini jangan tidur dengan onta. Di atas onta. Ya. Kenapa? Karena kalau tidur Anda akan jatuh. Kita akan berjalanan jalan kaki sampai ke puncak Gunung Sinai. Itu kira-kira 1 jam. Waktu tiba ke puncak Bapak Ibu, kita akan berdoa sedikit dan langsung turun.